Assalamualaikum dan selamat pagi Pak. Waalaikumsalam dok, pagi. Perkenalkan, saya Dr. Wawan yang bertugas di klinik pada hari ini. Atas nama Bapak siapa? Andi dok, Umurnya berapa tahun Pak? 58 tahun. Baik Pak Andi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata dengan metode palpasi atau biasa juga kita sebut dengan pemeriksaan tekanan intraokuler mata. Nah, ini merupakan pemeriksaan yang rutin kita lakukan untuk menilai bagaimana tekanan bola matanya pasien. Tata caranya itu nanti kita akan melakukan pemeriksaannya kepada kedua bola matanya Bapak secara bergantian, di mana dimulai dari mata kanan kemudian mata kiri. Pada pemeriksaannya nanti saya akan meminta Bapak untuk melirik ke bawah tanpa menutup mata. Lalu saya akan melakukan penekanan secara halus menggunakan kedua telunjuk saya di kelopak matanya Bapak. Kemudian Bapak mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman dengan pemeriksaan ini, tetapi saya akan melakukan dengan hati-hati dan seprofesional mungkin. Jadi bagaimana Pak, bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya? Bersedia dok. Sebelumnya ada yang Bapak mau tanyakan atau mungkin kurang dimengerti tentang prosedurnya? Tidak ada dok. Baik, sebelum kita mulai pemeriksaannya, terlebih dahulu saya akan melakukan cuci tangan rutin. Saya akan melakukan cuci tangan rutin menggunakan sabun dan air mengalir. Pertama kita ambil sabun, lalu kita gosokkan di jari kita. Dan kita bilas kembali di air mengalir. Baik Pak, saya sudah melakukan cuci tangan rutin, jadi selanjutnya kita mulai melakukan pemeriksaannya. Tapi Pak bisa duduk dengan rileks, berhadapan dengan saya dengan jarak kira-kira 25-30 cm. Kemudian bisa melihat ke bawah Pak, melirik ke bawah, namun jangan ditutup matanya. Lalu tadi saya lakukan penekanan menggunakan jari telunjuk di kelopak mata pasien, jari telunjuk kanan dan kiri. Kemudian jari-jari lainnya seperti jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan ibu jari melakukan fiksasi di tulang-tulang orbita. Kemudian kita lakukan penekanan secara bergantian, secara halus. Lalu kita nilai bagaimana tekanan bola matanya. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan di mata sebelahnya. Tapi Pak sudah selesai. Nah, untuk hasilnya ada beberapa hasil yang bisa kita dapatkan untuk pemeriksaan ini. Yang pertama itu kita sebut dengan TN-3 apabila tekanan mata pasien rendah, kemudian TN-2 apabila tekanan mata pasien cukup rendah, kemudian TN-1 itu apabila tekanan mata pasien agak rendah. Kemudian TN artinya normal, kemudian TN+1 apabila tekanan mata pasien agak keras, kemudian TN+2 apabila tekanan mata pasien cukup keras, dan TN+3 apabila tekanan mata pasien itu tinggi atau keras. Dan untuk hasilnya pada pemeriksaan Bapak tadi, untuk mata kanan saya dapatkan hasilnya itu TN+2, artinya pada saat melakukan tadi penekanan saya dapatkan tekanan bola matanya Bapak itu cukup keras. Nah, untuk mata kirinya sendiri saya dapatkan hasilnya normal. Nah, untuk mengetahui penyebab pastinya, apa yang menyebabkan tekanan matanya Bapak mengalami peningkatan, saya perlu untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaannya? Bersedia dok. Tapi Pak, sebelumnya untuk hasil-hasilnya tadi, apa ada yang Bapak kurang pahami atau mungkin Bapak mau tanyakan? Tidak ada dok. Jadi baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan tekanan intraokuler dengan metode tonometer Skiotz. Sebelum menjelaskan tata caranya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang indikasi dan kontraindikasi dari pemeriksaan ini. Indikasinya yaitu pasien dengan glukoma akut ataupun kronik, pasien dengan penyakit diabetes mellitus, pasien dengan usia di atas 40 tahun, pasien dengan keluarga yang memiliki riwayat glukoma, dan pasien dengan kebutaan pada salah satu matanya. Adapun kontraindikasinya yaitu pasien dengan infeksi pada bola matanya, pasien dengan trauma okuli, pasien yang tidak kompromi untuk dilakukan pemeriksaan, dan pasien yang ada riwayat alergi terhadap anestesi topikal. Kemudian alat tambahan yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu pertama di sini ada tonometer Skiotz, di mana pada alat ini terdapat beberapa bagian. Di sini ada plunger, kemudian ada pemberat dengan berbagai macam variasi. Pertama yang sudah terpasang di sini ada pemberat dengan 5,5 mg, kemudian yang lebih besar sedikit 7,5 gram, kemudian yang paling besar 10 gram. Kemudian di sini ada foot flat, kemudian ada jarum dan skala pembaca. Kemudian alat selanjutnya yaitu ada tabel konversi tonometer Skiotz seperti ini. Kemudian alat selanjutnya ada antibiotik, kemudian ada anestesi topikal,
pentokain, kemudian ada alkohol swab. Nah, selanjutnya kita melakukan atau menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan kepada pasien, di mana tujuan dari pemeriksaan ini kita mau menilai tekanan intraokuler mata pasien secara kuantitatif dengan metode tonometer Skios. Kemudian setelah menjelaskan tata cara dan prosedur, jika memungkinkan juga kita jelaskan hal-hal yang mungkin membuat pasien tidak nyaman selama pemeriksaan. Selanjutnya kita meminta persetujuan pasien untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, apabila disetujui maka kita boleh atau bisa mulai melakukan pemeriksaannya. Pertama, kita meminta pasien untuk berbaring, namun terlebih dahulu pastinya kita harus melakukan cuci tangan rutin. Kemudian setelah pasien berbaring di meja pemeriksaan, selanjutnya kita lakukan berikan anestesi topikal. Kemudian sembari menunggu anestesi topikal, kita persiapkan alat tonometer Skios. Kemudian di mana kita mulai dari pemberat yang paling terendah yaitu 5,5 gram. Kemudian sebelum digunakan tentunya kita harus kalibrasi. Setelah dikalibrasi, kita lakukan desinfeksi pada alat dan kita tunggu kering untuk mencegah terjadinya abrasi pada kornea pasien. Setelah itu kita meminta pasien untuk melihat ke atas lurus pada ujung ibu jari penderita yang diposisikan di atas mata yang akan diperiksa. Kemudian kelopak mata atas dan bawah dibuka lebar dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari kita, di mana pada saat melakukan ini kita tidak boleh memberikan atau tidak boleh ada penekanan pada bola mata pasien. Kemudian kita letakkan tonometer dengan hati-hati pada permukaan kornea, tepat di tengah dengan posisi benar-benar vertikal dan tanpa menekan bola mata dari pasien. Selanjutnya kita baca skala yang ditunjukkan oleh jarum. Kemudian selanjutnya kita sesuaikan hasil pembacaan dengan tabel konversi yang tersedia, di mana itu tabel konversinya itu dia dari gram ke milimeter air raksa atau mmHg. Jika hasil pemeriksaan didapatkan tekanan intraokuler yang tinggi, maka kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan beban 7,5 gram dan 10 gram sebagai perbandingan. Kemudian setelah selesai pemeriksaan, kita teteskan antibiotik topikal kepada pasien gunanya untuk mencegah terjadinya infeksi. Dan terakhir, kita tinggal mencatat hasil pemeriksaan dan kita jelaskan kepada pasien. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang didapatkan, yaitu berdasarkan dari skenario di sini didapatkan hasilnya untuk mata kanan pasien menunjukkan skala 2 dengan pemberat 10 gram sehingga menunjukkan hasil tekanan intraokulernya itu 59,11 mm air raksa, di mana ini merupakan menunjukkan terjadinya peningkatan tekanan intraokuler pada mata kanan pasien. Selanjutnya untuk mata kiri pasien menunjukkan skala 5 dengan pemberat 5,5 gram sehingga menunjukkan tekanan intraokuler pasien yaitu 17,3. Ini merupakan masih rentang normal, di mana yang kita ketahui rentang atau range normal nilai dari tekanan intraokuler yaitu 10 sampai 22 mm air raksa. Nah, demikianlah untuk interpretasi hasil pemeriksaan ini. Selanjutnya, untuk mengetahui penyebab pasti dari peningkatan tekanan intraokuler mata kanan pasien, kita anjurkan kepada pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. Tak lupa juga kita meminta persetujuan pasien untuk dilakukan pemeriksaannya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.